Salam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ses Irjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ibu Ika Yusanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Struktural JFT JFU di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Bandung. Puji syukur tentu saja selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di siang hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara ataupun kegiatan penguatan yang akan disampaikan oleh Ibu Ses Irjen. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah sama-sama pernah mengikuti kegiatan penguatan, akan tetapi tentu saja kami berharap akan ada banyak hal penting yang bisa Ibu sampaikan untuk kebaikan pembangunan zona integritas di Lapas Perempuan Bandung. Ucapan terima kasih tentu saja kami sampaikan kepada Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk kembali hadir di Lapas Perempuan kelas 2A Bandung. Kemudian kami menyampaikan permohonan maaf jika di dalam penyambutan sampai nanti di akhir acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dan mohon maaf Ibu kalau mungkin formasinya ini tidak banyak yang kelihatan kosong karena sebagian bertugas di layanan kunjungan. Terima kasih, semoga kegiatan ini membawa berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selanjutnya waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah, saya benar berarti. Ini soundnya baru ya? Pak Sultan hatur nuhun. Terakhir saya kesini soundnya agak menggema ya, jadi agak banyak ehonya, tapi nggak apa-apa, ini keren, jadi saya tambah semangat. Oh, berarti saya yang pertama kali ya, tamu yang pertama kali ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sultan, terima kasih Ibu Kalapas. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua dilimpahkan kesehatan dan bisa silaturahmi lagi. Kesehatan yang paling utama ya, Bapak Ibu semua tolong dijaga kesehatannya. Kita nggak tahu, umur gak ada yang tahu, tapi paling tidak kita usaha yang paling utama adalah dengan sehat. Kalau kita sehat, kita mau melaksanakan aktivitas apapun itu semuanya akan lebih mudah. Dan kalau kita sehat, insya Allah rezeki akan mengalir dengan lancar. Tapi kalau kita sakit, sebanyak rezeki apapun ya, gitu, maka sakit sedikit segera berobat, sakit sedikit segera jangan dibiarkan. Ada keluhan sedikit segera berobat. Sehat, sehat, sehat. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali. Janji Allah katanya kalau kita bersilaturahmi, mengikat tali silaturahmi, maka janjinya adalah kalau silaturahmi perpanjang umur, berbanyak rezeki. Insya Allah nanti kita panjang umur dan kita banyak rezeki semuanya. Termasuk rezekinya 2026 WBBM LPP Bandung. Oke. Bapak Ibu semuanya, tim ZI-nya Lapas Perempuan kelas 2A Bandung, terima kasih sudah meminta kami kembali datang ke sini. Sebenarnya saya mikir-mikir, perasaan udah pernah ya saya ke sini ya gitu kan. Udah pernah melakukan penguatan gitu di sini. Tapi kok bisa gagal ya WBBM-nya gitu. Artinya kayaknya jangan-jangan kemarin saya salah tuh waktu saat mengasih penguatan. Saya kurang tepat tuh yang saya sampaikan gitu. Atau jangan-jangan caranya saya menyampaikan tidak tersampaikan, tidak diterima dan tidak menjadikan pedoman atau tidak menjadikan tindak lanjut, langkah-langkah tindak lanjut, sehingga perlu koreksi. Namun karena
hari ini auditornya sedang evaluasi RKTRB, rencana aksi RKAKT, RB, reformasi birokrasi. Saya minta tuh Mbak, hasil evaluasinya, lembar evaluasinya kemarin itu bisa nggak saya minta gitu, buat kita koreksi bersama. Namun karena lagi sibuk jadi saya belum dapat itu. Mereka nyari-nyari itunya agak riuh. Kebetulan tadi juga ada sedikit permasalahan ya Mbak. Mungkin lihat karena RKTRB kita ternyata triwulan kedua ini belum 100%. Berarti masih ada data dukung yang memang belum terlengkapi oleh Satker. Satker mana kita nggak tahu gitu. Nanti sedang diverifikasi dan lain sebagainya. Jadi saya belum bisa dapat evaluasi kemarin, apa yang menjadi koreksi, apa yang menjadi kekurangan untuk perbaikan. Insya Allah nanti kalau kami sudah dapatkan, kami akan sampaikan sehingga itu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi teman-teman di LPP Bandung. Bapak Ibu, kalau saya yakin banget ini sudah disampaikan. Saya yakin banget materi ini sudah disampaikan, namun perlu mungkin mengingatkan kembali atau kita ingatkan kembali dan kita segarkan kembali, dan ya mungkin nanti kita akan lebih banyak dialog daripada saya satu arah. Bukalapas izin, boleh nggak kalau layoutnya saya rubah? Saya kepengen duduknya membuat letter U. Monggo, silakan diatur. Nggak perlu formal, santai aja. Kita akan lebih banyak ngobrol. Tayangannya tetap menjadi lebih rapat aja, lebih rapat, jangan jauh-jauh. Kalau jauh-jauh, lebih dekat lagi, Mbak Elka, lebih dekat lagi aja. Kang Ali, Pak Sultan lebih dekat lagi aja. Yang lain, dua baris nggak apa-apa. Letter U 2 baris nggak apa-apa. Oke, saya duduknya di sebelah situ ya. Saya mungkin pilih di sebelah sini, Pak Sultan di pinggir. Oke, sini lagi. Kesini lagi, maju lagi. 2 baris nggak apa-apa. Apa yang jatuh? Handphone siapa yang jatuh? Kalau handphonenya udah bosen ya buat saya aja daripada dibuang-buang. Kesini. Nggak apa-apa di belakangnya sini. Di belakang sini, nggak apa-apa. Oke. Mbak Kimi. Kita mulai dari mana ya? Oke, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama, nggak perlu tegang, nggak ada. Hesti, ready kan Ti? Ready ya? Siap? Ready? Oke. Nggak perlu tegang, kita ngobrol. Ada Ade Taruna. Belajar ya. Belajar dari tim JTI. Nanti begitu lulus harus jadi tim JTI. Dan pada saat jadi tim JTI nanti ngomong, dulu dikasih taunya begini gitu ya. Oke. Kita mulai dari tujuan reformasi birokrasi. Siapa yang tahu tujuan reformasi birokrasi itu apa? Kasih bocoran ada 3. Kalau lupa bangetan berarti waktu kemarin saya ngasihin, waktu saya menyampaikan nggak ada yang dengar atau tidur. Tujuan reformasi birokrasi. Jangan malu-malu. Tujuan reformasi birokrasi. Ayo, siap, Neng, Teh. Pertama. Tata kelola pemerintahan yang bersih. Ya, Mbak Elka. Terakhir. Pelayanan publik berkualitas. Apa Teh? Pelayanan prima. Oke. Pada intinya semua benar. Jadi kita punya 3 ya.
Pertama, birokrasi yang bersih dari KKN. Tadi kan berintegritas ya. KKN tahu kan? Korupsi, nepotisme. Oke, yang berikutnya adalah birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Mbak Elka. Berkinerja tinggi. Baru yang terakhirnya adalah birokrasi yang melayani pelayanan publik yang berkualitas, Pak Sultan. Benar tiga-tiganya. Udah bisa, Bu? Kalau udah tahu tujuannya ini ke sini, berarti udah 3 tujuannya. Ingat ya, pertama kali integritas, bersih dari KKN. Ya. Kedua adalah birokrasi yang efektif, efisien, berkinerja tinggi. Tata kelola pemerintahan berkinerja tinggi. Kalau kinerjanya rendah, kalau kinerjanya nggak berkinerja, nggak bakalan kita bisa memberikan pelayanan publik yang terbaik. Kita enggak, kalau kita tidak berintegritas, tidak berkinerja tinggi, kinerja kita enggak efektif, ya kinerja kita tidak efektif, tidak efisien, lalu enggak berkinerja tinggi, enggak akan bisa menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Ya, oke. Berikutnya saya pengen tanya, perbedaan konsep antara WBK dengan WBBM. Bedanya WBK itu kayak gimana, WBBM itu kayak gimana? Bedanya WBK, WBBM. Siap, Kang? Punten, silakan. Kalau WBK itu fokus ke pencegahan korupsi dan nepotisme. Kalau WBBM itu fokus kepada pelayanan publik yang berkualitas dan berarti kepada kepuasan pengguna layanan. Oke. Boleh ditambahin dikit lagi, coba disempurnakan. Ada yang mau menyempurnakan? Kalau WBK katanya fokus kepada pencegahan korupsi, artinya peningkatan integritas. Tapi kalau WBBM katanya tadi gimana Kak? Pelayanan publik yang memberikan kemanfaatan atau kepuasan kepada pengguna masyarakat, pengguna layanan. Gimana? Ada yang menyempurnakan? Ada yang menyempurnakan? Bedanya WBK dengan WBBM. Nah, nanti kalau misalnya nggak tahu nih WBBM kayak apa, pantesan aja nggak jadi dapat WBBM. Sorry, nggak ada yang bercanda. Ada yang bisa ngebedain? Ada yang bisa ngebedain? Bedanya adalah kalau WBK, namanya WBK, wilayah bebas dari korupsi. Tetap ya, tujuannya adalah tetap pembangunan zona integritas. Tetap aja tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik. Jadi 2 hal yang paling ditekankan dalam WBK adalah berintegritas, tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, dan pelayanan publik yang berkualitas. Ya, di WBBM, kenapa ada WBBM? Wilayah bersih, wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Ya, birokrasinya bersih dan melayani. Artinya, bagaimana yang sudah WBK itu, WBK yang tadi sudah berintegritas, pelayanan publik terbaik, itu bisa meningkatkan kinerja kita sehingga pelayanan publiknya menjadi lebih baik. Kalau di WBK itu pelayanan publiknya baik, maka di WBBM pelayanan publiknya menjadi sangat baik. Dan ada pengaruhnya nggak terhadap kinerja? Ada pengaruhnya nggak di kinerja? Maka kinerjanya menjadi harus yang kayak tadi tuh, efektif, efisien, berkinerja tinggi. Maka untuk WBK, ini kan udah WBK kan? Menuju WBBM. Untuk WBK, saya sudah akan tidak bicara lagi tentang integritas. Udah selesai integritas itu. Udah lulus integritas. Ya, saya nggak ngomongin lagi soal integritas karena di sini WBK kami menganggap bahwa yang foto-foto tolong ya, saya harus kelihatan kurus dan kelihatan gemuk. Awas ya kalau saya diposting nanti kelihatan gemuk. Saya nggak mau balik lagi ke sini. Nah, nggak ada yang bercanda. Ya, kalau ini udah WBK, maka saya anggap di sini semua pegawainya sudah berintegritas, sudah tidak ada lagi pungli. Ya. Kalau misalnya ada pungli, turun. Bila perlu WBK-nya dibatalin, kan gitu ya?
Sudah tidak ada lagi kecurangan-kecurangan, sudah tidak lagi pelanggaran-pelanggaran SOP. Udah tahu, pelayanan publiknya udah baik. Udah gak ada lagi komplain lagi dari masyarakat. Artinya sudah memberikan pelayanan publik. Nah, menuju WBBM berarti sekarang dilihat kinerjanya berkinerja tinggi enggak? Berkinerja tinggi enggak? Gitu. Dan pelayanan publiknya, inovasinya ditingkatkan lagi menjadi sangat baik. Bahkan untuk WBBM, salah satu syaratnya adalah inovasinya sudah direplikasi. Adakah di sini inovasi yang direplikasi oleh teman-teman kita yang ada yang belum WBK? Dan untuk WBBM nilainya akan menjadi tinggi kalau inovasinya belum pernah dilakukan oleh siapapun. Inovasi yang terbaru. Gitu, ya. Oke. Kita bicara tentang tadi konsep WBK WBBM. Saya sekarang kalau untuk integritas kembali lagi sudah tidak akan saya bacakan lagi. Untuk sudah tidak akan kita bahas lagi ya, karena saya anggap semuanya di sini sudah WBK, maka sudah tidak ada lagi pelanggaran integritas, semua udah tahu. Dan untuk pelayanan publik, kembali lagi tadi kami sampaikan bahwa pelayanan publik berkualitas itu akan dapat tercapai kalau tata kelola birokrasinya efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi. Maka saya akan fokus kepada yang nomor 2 ini. Kita sebut dengan manajemen kinerja. Manajemen kinerja yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Ya, hari ini kami akan bahas, kita akan sama-sama diskusikan tentang manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu dimulai dari mana? Oke, manajemen kinerja itu dimulai dari janji kinerja kita setiap tahun. Janji kinerja kita tiap tahun itu diawali dengan menggantungkannya pertama kali dengan visi misinya presiden. Ya, ini belum ditetapkan. Renstra kita lagi dibahas. Insya Allah minggu ini kita tetapkan. Kita udah punya renstra baru. Ini bocorannya aja bahwa presiden kita punya visi. Visinya kalau begini miring ya, kasihan ya. Salah ya saya bikin konsep. Oke. Presiden kita punya visi adalah untuk bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Itu misi visinya presiden. Kalau misalnya kira-kira nggak bagus, nggak apa-apa deh, dibalikin lagi gini deh, pelan-pelan. Nggak apa-apa. Daripada miring nanti tengleng lehernya. Selesai dari sini, saya 3 jam loh, ini saya bisa 3 jam loh. Nggak apa-apa dikembalikan lagi. Pelan-pelan dikembalikan lagi nggak apa-apa. Kalau ini yang punya presiden ya, menuju Indonesia, bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas. Mohon maaf tadi ini karena buru-buru. Nah ini visinya imigrasi pemasyarakatan. Yang hitam ini adalah visinya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu terwujudnya penegakan hukum, pelayanan keimigrasian, pemasyarakatan untuk stabilitas keamanan yang tangguh. Misinya ini, udah nanti dikasih tahu, nggak usah dibaca, nggak usah. Selanjutnya, dari visi misi ini, maka diturunkan tuh perjanjian kinerjanya. Menteri ke presiden. Lalu para Pimtimadia janji kinerja sama menteri. Di bawahnya Pimtimadia, dirjen-dirjen ada direktur-direktur, irjen ada irwil dan sesnya, ya kan? Bikin perjanjian kinerja. Teman-teman semua janji kinerja enggak? Di mana janji kinerjanya? Kalau Ibu Kalapas janji kinerja tuh sama Pak Kanwil. Apel di Kanwil lapangan, janji kinerja tanda tangan. Kasih janji kinerja enggak sama Ibu? Ada, oke. Di bawahnya kasih ada kasubsi, janji kinerja. Di bawahnya kasubsi, staf-staf janji kinerja enggak? Janji kinerjanya di mana? Udah upacara, tanda tangan? Enggak. Ada di mana janji kinerjanya? SKP. Udah pintar, saya pulang. Udah tahu. Udah pada tahu. Udah bisa Bu. Kayaknya saya ngulang ini. Ya. Janji kinerja di SKP, karena SKP-nya itu ada tanda tangan kan. Ada target yang harus dicapai. Itu dia berjanji sama atasannya langsung. Berjanji, ini saya setahun ini saya akan melakukan ini. Bapak Ibu,
di semester 1 ini, triwulan 1 sampai triwulan 3, kita masih pakai perjanjian kinerja yang Kementerian Hukum dan HAM, masih sama. Tapi nanti setelah ini ditandatanganin, insya Allah bulan Juli, awal Juli ini ditandatanganin, permennya sudah terbit, kita akan janji kinerja lagi yang baru sesuai dengan visi misi ini. Apa itu? Nanti di Jenpas punya semua lagi. Ya Mbak ya, nanti diapalin ya, diapalin. Langsung cepet-cepet ya ditanya, perjanjian kinerja baru lagi Mbak. Ya, apa tuh? Kan kita dulu pernah ada indikator kinerja utama, IKU. Ya, nanti IKU-nya berbeda. Kita janji kinerja lagi sesuai dengan IKU yang tadi. Ya, insya Allah akhir tahun nanti target kinerja kita itu lihatnya 2. Dari target kinerja semester 1 sama kinerja di semester kedua. Yang semester 1 kita masih pakai perjanjian kinerja yang seperti yang tahun lalu. Ini Kasubag TU, tolong dilihat ya, mana Kasubag TU. Oke, teman ketua JTI, di yang punya itu pengampu target kinerja, coba dicek ini bulan 6 nih, sudah tercapai belum IKU-nya? Perjanjian kinerjanya harusnya sudah tercapai berapa persen? 50%. Ya, coba dicek tuh, udah tercapai belum? Kalau belum tercapai, gimana tuh? Harus ada evaluasi, ya. Jangan sampai nanti tidak tercapai. Kalau tidak tercapai, nggak bisa WBBM. Kami sampaikan. Ti langsung dong Ti, di itu dong Ti, yang di tabel itu langsung contoh. Saya kalau kerja suka loncat-loncat. Coba lihat yang tabel. Langsung di slide keberapa tuh? Slide. Udah enggak? Di itu aja, Ti. Oke. Terus. Nih, halaman 19. Oke, kelihatan nggak? Bisa di zoom nggak, Ti? Nah, kelihatan, masih ingat nggak yang punya target-target kayak gini? Ya, oke, saya kasih tahu. Ini target kinerja. Ini sasaran kegiatannya. Pernah baca gini nggak? Pernah ya? Oke. Ada sasaran kegiatan, ada indikator kegiatan. Ya, nanti kita lihat, geser. Targetnya 75%. Tuh lihat. Tahun 2022, enggak tahu, ini punya siapa saya enggak tahu, pokoknya saya ambil dong. Tahun 2022 realisasinya 75%, maka capaiannya adalah 100%. Oke, kita lihat ya, di mana nih? Narapidana anak yang mendapatkan layanan kesehatan preventif secara berkualitas. Ini tugasnya siapa? Binadik. Lalu pengampu di bawahnya siapa? Kasubsi Bimkemas. Oke. Lihat, targetnya 93%, realisasinya 93%, maka capaiannya 100%. Tahun 2022, kita lihat tahun 2024, geser dikit. Tahun 2024, targetnya 94%, jangan digeser-geser, yang tadi. Oke nih, targetnya 95%, realisasinya 48%. Iya, maka capaiannya menjadi naik ke penurun. Udah nggak bisa nih. Tidak mencapai target aja sudah nggak bisa. Tidak mencapai target aja, ini sudah tidak bisa. Udah nggak bisa lulus. Ini bukan punya LPP. Ya, ini bukan punya, ini contoh. Lalu kita bandingkan antara 2023 dengan 2024, ada nggak Ti? Anggap aja nih 2022. Ada nggak yang nilainya kira-kira menurun? Geser aja, geser. Oke. Ini capai 100%, dicapai 100%. Pertama tahun 2022 capaiannya 100%. Tahun 2023 capaiannya 100%. Tahu kan untuk mendapat capaian 100% dari mana? Lihat dari target ya. Target realisasi 100%. Target realisasi 100%. Tiba-tiba di tahun berikutnya
80%, ya kan? Terus di sininya 70%, di sini 99%, menurun kan? Nggak bisa lulus. Atau di sini 70%, capaiannya 80%, maka realisasinya 80%, maka capaiannya berapa? 100, di atas 100 lah ya. 70 jadi 80, maka capaiannya menjadi 110%. Tiba-tiba di sini 80, 100%. 110%, berikutnya 100%. Turun kan? Nggak bisa BBBM. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya memang di awal capaiannya sudah 100%, maka targetnya itulah nanti perlunya evaluasi. Di semester 1, kalau semester 1 ternyata tidak mencapai target atau jangan-jangan salah melakukan perencanaan. Ini sebenarnya pekerjaan yang mudah. Pekerjaan yang harusnya bisa tercapai lebih dari 100%. Kenapa targetnya kecil banget? Kenapa targetnya hanya 75%? Padahal ini bisa dicapai dengan 90%. Sehingga pada saat capaian, pada saat realisasinya tinggi, capaiannya tinggi, tahun berikutnya cuma 100% capaiannya, ya udah bisa nurun. Oke, baik, itu ya paham ya. Ini yang dibilang kinerja tinggi. Tapi untuk dapat ke sini gimana caranya pertama dulu? Hesti balik dari awal. Oke, nih kita bicara tentang manajemen. Tadi kan kita bilang saya mau bahas tentang manajemen kinerja. Maka kalau kita bicara tentang manajemen adalah ini. Proses perorganisasian. Unsurnya 5M. Man, money, material, machine, method. Kalau kita bicara tentang manajemen kinerja, maka kita akan mengelola atau mengorganisir terhadap 5M ini. SDM, anggaran, sarpras, alat bantu, dan pedoman standar prosedur. Teman-teman semua, teman-teman semua, kita akan bicara tentang manajemen. Bagaimana mengelola, bagaimana mengorganisir kantor ini terhadap 5 tadi, man, money, material, machine, methods. Ayo, mulai nih, berat nih bahasannya nih. Lurus lagi dong, lurus aja. Kasihan miring-miring, lurus aja, mendekat, kasihan miring-miring. Salah saya, mohon maaf. Gak apa-apa, mau rapat lagi, maju lagi, gak apa-apa, maju lagi. Makin dekat, gak usah baris kayak tadi, kita santai. Pak Sultan maju aja sini, gak usah kayak tadi, maju makin dekat sini, gak apa-apa. Kasihan, oke. Ya. Kembali lagi ya. Untuk bisa berkinerja tinggi, maka Bapak Ibu semua harus bisa mengorganisir tata kelola, melakukan tata kelola terhadap 5 ini. Man, money, material, machine, method. Nah, gimana caranya? Pelan-pelan kita tahu. Pertama, tadi kan kita ngomong sudah ada, kok langsung critical factor. Kita tadi bilang ada perjanjian kinerja ya. Oke, perjanjian kinerja itu gini. Penetapan tujuan. Di awal tahun itu ada yang namanya penetapan tujuan. Penetapan tujuan itu bisa diwujudkan dari satu adalah dengan perjanjian kinerja. Ya, ada perjanjian kinerja, ada target kinerja. Setiap tahun ada percepatan-percepatan, akselerasi pencapaian kinerja yang dituangkan dalam target kinerja. Lalu ada rencana aksi. Nanti kita lihat. Nah, untuk mencapai pencapaian kinerja itu ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pahami dulu critical success factor. Faktor-faktor yang bikin kita sukses. Faktor-faktor apa aja yang kita bikin sukses? Kalau tadi misalnya, nanti kita lihat ya.
Mbak RK punya nggak itu yang tadi perjanjian kinerja? Perjanjian kinerja LPP. Oke, bisa dibolak-balik Mbak Hesti? Kan tadi kan perjanjian kinerjanya Ibu Kalapas dengan Pak Kanwil, ya kan, perjanjian kinerja. Lalu dituangkan di bawahnya. Dari perjanjian kinerja itu coba cari faktor-faktor apa saja yang bikin sukses. Ya, faktor-faktor apa saja yang bikin sukses, yang bahwa penetapan tujuan itu tadi, perjanjian kinerja itu akan tercapai. Mendukung pencapaian perjanjian kinerja. Faktor-faktor apa saja. Setelah faktor-faktor apa saja, mana tadi? Nah ini. Nah, terus di scroll ke atas. Nah ini. Kan ini ya. Scroll ke bawah. Oke, udah. Pokoknya ada, kalau nggak salah ada 16 indikator. 16 indikator itu dirinci menjadi 69 kalau nggak salah. Kalau untuk pemasyarakatan banyak banget. Gitu ya, nggak apa-apa lah udah. Nah dari itu semua kira-kira faktor-faktor apa yang mendukung dia sukses. Setelah itu, setelah kita tahu, oh ini yang mendukung dia sukses. Next nih udah, wait lagi, apa namanya? Oke, setelah kita rumuskan faktornya, bikin pohon kinerja. Pohon kinerja. Yang di atas Ibu Kalapas. Ibu Kalapas cascading istilahnya. Kalau dulu namanya uraian job description katanya. Kalau dulu. Ini sekarang kita langsung di pohon kinerja. Ini Ibu Kalapas. Ibu Kalapas turunin ke eselon 4. Dari tadi indikator kinerja dibagikan. Tadi katanya untuk meningkatkan layanan ibu menyusui. Itu punya siapa? Kasih Binadik, maka taruh di sini. Di SKP-nya, perjanjian kinerjanya Kasih Binadik. Tentang keamanan, gangguan kamtip, punya KPLP, taruh di sini. Nanti di bawahnya lagi ada Kasubsi. Bagi lagi, lihat tadi critical success factor, faktor-faktor apa saja yang akan berhasil. Masukkan dia sebagai target-target kinerja. Terus sampai ke stafnya. Kaitkan critical success factor dengan SKP masing-masing secara berjenjang. Setiap individu harus menunjang kesukseskan perjanjian kinerjanya Ibu Kalapas. Sampai di sini ada yang bingung? Sampai di sini ada yang bingung? Baru pohon kinerja nih. Baru pohon kinerja nih. Ya, kan kayak gini. Sebenarnya SKP itu kayak gitu. SKP-nya kan tadi kan perjanjian kinerjanya Ibu Kalapas. Cari nih faktor-faktor apa nih kira-kira yang bikin sukses. Contoh, untuk ibu menyusui. Ibu hamil dan menyusui. Persentase ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 93% targetnya. Kira-kira faktor apa saja yang bikin ibu menyusui dapat pelayanan terbaik? Sediaan sarana prasarana itu ada di mana? Tugasnya siapa? Penyediaan sarana prasarana. Kasubag TU dulu. Maka Kasubag TU nanti dirumuskan apa? Terkait dengan penyediaan sarana prasarana. Kan berarti nanti kaitannya bukan lagi hanya sekedar di kesehatan, tapi yang lain secara umum. Maka penyelenggaraan kebutuhan perkantoran, alat perkantoran misalnya gitu. Ya kan tercapai sekian persen. Kan gitu. Apalagi pemahaman petugas, adanya di mana berarti? Perawatan, kompetensi perawat, kompetensi medis. Targetnya apa? Ibu Kalapas. Untuk para perawat. Penyelenggaraan diklat, kita nggak bisa nyelenggarain diklat.
meningkatkan kompetensi, ya kan? Di bidang apa? Tercapainya sekian persen, berapa? Coba buka, siapa yang punya SKP? Siapa yang punya draft SKP? Esti punya draft SKP enggak? Siapa yang punya SKP-nya masing-masing? Di dalam SKP itu ada 2 komponen. Yang pertama adalah komponen target kinerja, yang kedua adalah target perilaku. Ingat nggak? Coba, KUR umum, KUR kepegawaian. KUR kepegawaian, SDM. SKP itu ada 2. Yang pertama tentang target kinerja ini dari pohon kinerja. Punya Bukalapas, perjanjian kinerjanya apa? Di bawahnya ditelusuri, di bawahnya lagi cascading, terus berjenjang. Tapi kedua ada perilaku. Perilakunya ASN di SKP itu indikatornya apa? Yang bisa jawab saya kasih 50.000. 50.000 nih. Berakhlak itu apa aja? Berorientasi pada pelayanan, akuntabel, harmonis, loyalitas, L-nya, adaptif, kolaboratif. Jadi Bapak Ibu, para atasan, ya, berikan target berakhlaknya. Itu hak tuh, itu kewenangan. Jadi jangan hanya sekedar target tanda tangan. Lihat setiap individu itu gini, setiap awal tahun ada komitmen, dialog Ibu Kalapas dengan kasihnya. Saya punya target kinerja yang ini, tapi saya punya target berakhlak, perilaku kamu yang ini. Saya kepengen Ibu dokter, Ibu Kasih Binadik, saya kepengen para dokternya meningkatkan kompetensi, maka gitu kan, ikutkan pelatihan, ikutkan dalam seminar-seminar gitu, dan lain sebagainya. Kalaupun ada pegawai yang misalnya contoh, di dalam pelayanan publik misalnya mendapatkan teguran atau komunikasinya kurang baik. Komunikasinya kurang efektif, bukan kurang baik, komunikasinya kurang efektif. Saya pengen di semester 1 kamu belajar tentang komunikasi. Nanti di semester 1 kan SKP itu kan dinilainya 1 per semester ya, malah di tempat kami udah 3 bulan sekali. Dilihat ada perubahan enggak? Itu berakhlak. Jadi gitu ya Bu, lihat tuh di berakhlaknya itu, kasih target-target. Dialog, namanya dialog kinerja, dan tetapkan targetnya masing-masing, berbeda-beda masing-masing. Nanti hasilnya deskripsi itu telah melakukan gini, telah mencapai, telah mampu gitu, meningkatnya kemampuan gitu. Kalau misalnya dia tidak ada perubahan, kurangin nilainya. Bu LK anak buahnya banyak banget tuh. Kalau kira-kira perilakunya kurang baik, baca itu SKP-nya. Kasih target-target tuh. Berubah, melakukan perubahan ini, kehadiran, kedisiplinan. Gak berubah juga, kurangin nilainya. Begitu kurang nilainya, ngeliriknya ke dia. Bukan dia kan pelakunya kan, disiplin kan ya. Begitu kurang nilainya, nanti kan ada tuh. Apa hasilnya memenuhi ya, namanya ekspektasi pimpinan, ada dialog, ada ekspektasi pimpinan. Ekspektasinya saya adalah semester 1 kata atasannya, kamu berubah menjadi disiplin, kamu berubah menjadi pandai berkomunikasi, berubah meningkat kan itu. Begitu dia tidak mencapai, tidak sesuai ekspektasi, nilainya kurang tuh. Nilainya kurang, kalau nilainya kurang di bawah, tidak sesuai ekspektasi, bisa kena sanksi tuh. Jadi sebenarnya enak banget sekarang jadi atasan tuh. Enak banget kalau mau, ya tapi kan kita kan sekarang sesuai ekspektasi. Hah? Kamu orang Jawa sih, salahmu.
Salahnya LK, salahnya Ibu KPLP jadi orang Jawa, jadi enggak. Keren. Itu namanya uji kompetensi, assessment, ya. Nanti terbaca gapnya. Nanti baca, nanti kita jelasin. Nanti kebaca tuh, begitu kan kita setiap hari kan setiap tahun ada UKOM ya, uji kompetensi. Atau lewat assessment dengan psikolog. Nanti kebaca tuh gapnya. Harapannya untuk seseorang yang menduduki sebagai kasih, sebagai kasubsi, sebagai anggota jaga, itu ada kompetensi-kompetensi dan perilaku-perilaku yang diharapkan. Begitu ada gap, apa yang harus dilakukan? Next, ya. Tapi sekarang kita udah tahu ya bahwa setiap orang itu dinilai target kinerjanya dan perilakunya. Oke ya. Ini udah sampai sini pohon kinerja apal? Apal. Paham? Ada yang bingung? Ini baru setengah jam, tapi baru sedikit loh. Saya ngomong di sini nanti kuat sampai sore. Pokoknya ajaran berhenti, kalau belum selesai kita lanjutin lagi, oke? Jangan saya suruh balik lagi kayak gini ya. Oke, setelah pohon kinerja, oke. Nah ini yang tadi kita bahas. Ada perjanjian kinerjanya Ibu Kalapas, perjanjian kinerja kita setiap tahun, ada dialog nih dengan pimpinannya, lalu harapan pimpinan yang disepakati. Target kinerja dan perilaku berakhlak. Ada yang disepakati, oke ya sepakat, kamu targetnya semester 1 ini meningkat, memperbaiki. Gitu ya. Caranya kayak gimana nanti kita bahas, oke? Ya. Lalu itu target yang pertama. Caranya untuk mencapai kinerja tertinggi yang tadi adalah CSF, Critical Success Factor. Faktor ya. Lalu bikin pohon kinerja. Itu satu. Yang kedua adalah manajemen resiko. Manajemen resiko udah pernah dibuat di sini? Tujuannya buat apa manajemen resiko? Bedanya masalah dengan resiko. Kalau masalah? Oke, benar. Ibu Kalapas mau 50.000? Kalau masalah itu udah terjadi, udah pernah kita alamin. Udah pernah kita alamin, ya. Sudah terjadi. Tapi kalau resiko itu kemungkinan terjadi. Prediksi kita jadi. Lalu apa gunanya manajemen resiko? Kita udah tahu kan, ada resiko kemungkinan-kemungkinan. Iya, menghindari resiko. Kita udah tahu ada resiko, menghindari resiko. Tujuannya untuk apa? Iya, efektif, efisien. Untuk mencapai tujuan. Resiko, kita melakukan manajemen resiko tujuannya apa? Untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pencapaian tujuan yang tadi tata kelola. Ini jangan sampai gagal nih. Kalau yang tadi CSF, kita cari faktor-faktor yang kita bakalan berhasil. Faktor-faktor apa yang terbaik yang kita miliki, yang harus kita lakukan, semoga itu berhasil. Tapi kalau manajemen resiko, yaitu faktor-faktor, hal-hal, potensi-potensi, resiko-resiko yang jangan sampai kita gagal. Bisa tahu bedanya? Nanti ditanya nih, takutnya di Kemenpan pada saat TPN ditanya. Saya berani ngomong kayak gini karena maaf ya Mbak Elka ya, kita udah pernah kan sama-sama diuji ya Mbak Elka, lupa kayaknya. Saya masih ingat karena waktu lagi LPP Malang mau WBBM ditanya itu kayak gini. Ditanya kayak gini, lama banget ditanya, muter lagi. Semakin pengen penasaran, pengen tahu, ditanya lagi. Dan alhamdulillah sebagian besar kita sudah melakukan dan ini kita sampaikan, kami menyampaikannya, saya menyampaikannya dengan ATM ya, dengan modifikasi-modifikasi yang terkini. Tapi pada intinya waktu itu kami melakukan dan ini ditanya.
Dari mulai penetapan kinerja, lalu apa yang dilakukan, berikutnya apa, setelah itu apa ditanya. Gitu. Ya, nggak tahu kalau yang sekarang. Tapi masuk iya manajemen kinerja yang kayak gini, paling tidak udah tahu dulu. Kalau ditanya udah bisa jawab. Gitu ya. Oke. Manajemen resiko yang di-manage itu ada gini, resiko-resiko yang harus diidentifikasi adalah resiko pencapaian tujuan tadi kan, kita udah ada perjanjian kinerja, maka perjanjian kinerja itu resikonya apa aja, ya kan? Lalu resiko-resiko yang operasional, ingat perjanjian kinerja kita tadi yang itu, yang persentase, jangan teman-teman seringkali resikonya yang dilihat adalah pelarian, kerusuhan, napi sakit, itu namanya resiko operasional. Resiko pencapaian kinerja yang tadi, dari perjanjian kinerja itu, dari target kinerja kita, dari SKP kita, itu ada juga harus dilakukan manajemen risiko. Selain itu, manajemen risiko pembangunan JTI, pada saat pembangunan JTI pasti ada resiko-resiko yang khawatirnya gagal. Identifikasi juga resikonya, diregistrasi risikonya. Lalu yang terakhir ada resiko fraud. Tahu nggak resiko fraud? Fraud itu kecurangan, pelanggaran SOP dan lain sebagainya, ya. Oke. Lakukan manajemen resiko. Gimana sih caranya melakukan manajemen resiko? Yang pertama, ini mohon maaf ya, ini masih pakai permen yang terdahulu. Kemarin kita bikin yang paparannya dengan Pak Ismoyo. Tentang manajemen resiko. Ada nggak? Oke, yang pertama itu sebenarnya lakukan dulu identifikasi. Identifikasi resiko terhadap yang tadi itu, yang pencapaian kinerja, operasional, resiko pada saat pembangunan JTI dan resiko fraud. Ketemu nggak, Ti? Oke. Setelah diidentifikasi, pasti biasa cepat dapat. Setelah diidentifikasi, lalu kita analisa. Tapi analisa yang tadi ini baru sampai identifikasi dulu. Identifikasi dulu nih, kira-kira resiko penetapan tujuan apa? Yang itu sih. Oke. Tabelnya ini. Tabel terakhir. Nah ini. Nih, matriks profil resiko. Kita profil dulu. Pertama, salah. Nah, pertama adalah indikator kinerjanya yang tadi ya. Lalu identifikasi register resiko apa saja. Ini pemilik resikonya siapa? Pemilik resikonya Kasih Binadi, pemilik resikonya KPLP. Penyebabnya, sumbernya dari mana? CNBC. Ini tahu apa? Pintar-pintar semua. Oke. Analisis resiko. Bisa? Nah, oke. Nih, kriteria kemungkinan. Definisi kriteria kemungkinan. Sangat kecil itu kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun. Sangat kecil. Kayaknya dalam 1 tahun ini nggak akan terjadi, maka dia nilainya 1. Kalau dia kecil, kemungkinan terjadi dalam periode 1 tahun. Kemungkinan. Ya, moderat, 50-50 lah, hampir pasti. Setiap lebaran pasti ada resiko ini, ya kan? Setiap mau ada kunjungan lebaran ada resikonya apa? Ini pasti kemungkinan terjadi. Yang terakhir adalah pasti terjadi dalam setiap 1 tahun. Kalau pelarian ada di mana? Yakin sangat kecil. Oke. Lalu dampak untuk individu, berdampak kepada diri kita sendiri, pegawai, nilainya 1.
Kalau dampaknya kepada UPT nilainya 2, dampaknya kepada unit utama nilai 3, dampaknya kepada kementerian nilainya 5. Unit utama kita di mana? Unit utamanya LPP di mana? Ditjen Pemasyarakatan. Oke, nilainya 5. Maka bikinlah tabel gini. Kalau dia hampir pasti, lalu dampaknya kepada pegawai 5, maka dia profilnya rendah. Kalau dia pasti dan berdampaknya kepada Ditjenpas, orange dia, masih moderat. Ini tinggi nih kalau 25 kali 25. Ya, bikin profil kayak gini, maka kalau hijau sangat rendah, bikin matriks seperti ini. Lalu mana yang diintervensi? Mana yang di manage? Risikonya tinggi, yang risikonya hijau nggak usah di manage. Ya, yang risikonya tinggi aja. Yang merah dan oranye lah di manage. Oke, manage-nya gimana caranya? Ini kita baru sampai dalam matrik profil. Manage-nya gimana? Mitigasinya seperti apa tadi kata Ibu? Oh ini resikonya besar nih, tinggi nih, merah nih. Mitigasinya apa yang dilakukan? Nanti dievaluasi lagi dan baru itu namanya manajemen resiko. Kalau ini baru profil resiko. Ya, oke, next. Balik lagi, Ti. Oke. Sampai sini manajemen risiko 2 ya. Untuk bisa mencapai target kinerja, mencapai pencapaian kinerja kita, 2 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ngomongnya nggak boleh malu-malu, nggak boleh takut-takut. Yang pertama adalah critical success factor. Setelah critical success factor, apa yang dilakukan? Membuat pohon kinerja. Oke, buat pohon kinerja, kriterianya apa? Pohon kinerja apa yang dilakukan? Dialog dulu antar pimpinan dengan bawahannya, lalu disepakati. Oke, terkait target kinerjanya dan perilakunya. Ya, oke. Lalu setelah itu melakukan manajemen resiko. Ya, sampai sini paham. Next kita bicara lagi untuk yang berikutnya. Nah, setelah tadi udah tahu nih critical success factor udah dibagi habis, manajemen risikonya udah tahu, lalu kita bikin rencana aksi. Pembangunan JTI ada rencana aksi kan? Oke, rencana aksinya tuh apa aja? Susun rencana aksi masing-masing setelah kita tahu MR-nya. Udah tahu nih manajemen risikonya, ini nih resikonya, ini yang berhasil. Berarti apa yang harus kita lakukan? Susun rencana aksinya, masing-masing menyusun rencana aksi. Ya kan? Pokja 1 menyusun rencana aksi, Pokja 2, Pokja 1, 2, 3, 4, 5, 6 bikin loh manajemen resiko sama critical success factornya. Ya kan? Bikin paling tidak manajemen resiko. Udah tahu manajemen resikonya, bikin rencana aksi. Bikin rencana aksi setelah kita baca, oh apa nih faktor-faktor yang membuat sukses, faktor-faktor apa yang membuat gagal, maka bikin rencana aksinya. Oke, rencana aksi ini harus smart. Ya, rencana aksi harus smart. Maka dalam membangun rencana aksi, pertama ada yang apa yang dilakukan? Tabelnya apa rencana aksi? Apa? Manajemen rencana aksi pertama kali yang di tabelnya apa? Kegiatan. Lalu indikator keberhasilan dari kegiatan tersebut. Iya kan? Setelah itu indikator resikonya. Setelah itu opsi penanganan. Itu tadi manajemen resiko. Kalau rencana aksi, di rencana aksinya pembangunan JTI misalnya, atau rencana aksi pada saat pencapaian target kinerja, kira-kira apa yang pertama kali? Kegiatannya apa? Indikatornya apa? Sasaran capaiannya apa? Kegiatannya apa? Indikator keberhasilannya apa? Jadi kalau misalnya kita coba Pokja 1 mana Pokja 1? Pokja 1, rencana aksimu apa Mbak tahun ini? Kan ada rencana aksi pembangunan JTI. Coba lihat rencana aksi. Ayo, mana sekretariat?
Buka-buka kan barusan itu bikin RAKTRB. Rencana aksi kinerja tahunan, reformasi birokrasi, rencana aksi pembangunan JNI, ya kan? Ada kan? Rencana aksinya apa? Udah smart belum? Udah smart belum rencana aksinya? Coba lihat. Gimana? Oke, nanti dilihat ya. Yang jelas rencana aksi itu harus smart, terukur. Jangan mengada-ngada. Terus ada waktunya. Siapa yang PIC-nya yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Oke. Membersihkan waktu. Oke, lanjut. Setelah kita punya rencana aksi, maka disusun SOP-nya. Dan nih, jadi dari pertama manajemen kinerja apa yang harus kita lakukan? Manajemen kinerja pertama kali apa yang harus dilakukan? Apa yang di penetapan perjanjian kinerja? Penetapan tujuan. Penetapan tujuan itu adanya di penetapan tujuan itu diwujudkan di mana? Buktinya kita punya penetapan tujuan, dokumennya ada di mana? Perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja, target kinerja dan rencana aksi. Ya, itu namanya penetapan tujuan. Kita pengen ngapain sih tahun ini? Ya, setelah penetapan tujuan, apa yang dilakukan supaya berhasil tercapai penetapan tujuan? Tujuan kita tahun ini, target kinerja tahun ini kita ini. Supaya berhasil, apa yang dilakukan? Baru dibahas tadi. Critical success factor, pohon kinerja, sama manajemen resiko. Oke, setelah manajemen risiko udah tahu, udah bagi habis tuh, tugas-tugas udah habis, manajemen resiko, lalu rencana aksi. Rencana aksi udah dibuat, susun SOP-nya. Saya dari Jakarta mau ke Bandung, udah tahu nih gimana caranya. Faktor-faktor apa yang kira-kira berhasil bikin sukses? Mobilnya harus sehat, kondisi saya harus fit, karena jalannya lewat tol, maka ya kan disiapin tolnya, ya kan. Resikonya apa? Pecah ban. Mitigasi resikonya apa? Bawa ban serep gitu, ya kan ya. Resikonya di jalan hujan nih, di tol hujan, maka mitigasinya apa? Pakai jas hujan. Wipernya bagus, disiapin dari sekarang wipernya. Dicek wipernya itu, karet wipernya itu. Ntar jangan-jangan udah haus, jadi pas di wiper nggak bagus, nggak bisa. Kan gitu kan? Terus apa lagi kira-kira kalau takut kena hujan deras di tol? Selain wiper, ban jangan selip, dicek bannya. Rem, lampu, betul, lampu. Kalau lagi hujan kan selain wiper kita perlu lampu ya, karena takutnya kan gelap, mendung, nah gitu. Kayak gitu. Simple kan? Just simple sebenarnya. Sudah dilakukan kepada teman-teman semua sehari-hari. Cuman ini diwujudkan dalam perjanjian kinerja kita. Dalam manajemen kinerja kita. Bentuknya kayak gini. Padahal Bapak Ibu semua sudah tahu, udah paham, sudah melakukan malah di rumah tiap hari. Oke, udah manajemen kinerja, manajemen resiko, SOP. Susun SOP-nya. Kalau mau berangkat ke Bandung, SOP-nya apa yang dilakukan? Mau berangkat ke Bandung, SOP-nya gimana? Lihat map, jalur, ya sekarang udah tahu map. Mau lewat mana? Mau lewat jalan tol atau mau lewat Purwakarta?
Mau lewat Cipularang atau mau lewat Puncak? Kan gitu ya? Lihat maps, lihat jalur. Setelah itu apa? Berdoa. Berdoa. Sebelum berdoa apa coba? Persiapan apa yang disiapin? Cek tolnya, cek bensinnya. Iya kan? Duitnya cukup apa enggak? Setelah itu apa lagi? Cek bannya, cek remnya, cek spionnya, cek mobilnya. Kan gitu ya? Itu SOP-nya. Setelah itu ada SOP lagi kalau SOP mengendarai kendaraan. Jangan ngantuk, itu resiko, jangan ngantuk. SOP-nya mau kita mengendarai kendaraan. SOP itu kan ada SOP besar, ada SOP kecil-kecil ya. Pakai seat belt. Coba. Nyalakan mesinnya. Terus apa lagi? Berkopling. Apa lagi? Panasin mas sebelumnya tuh. Mau ngakin gigi, mau masuk nyalain mobil. Injek gas. Kalau perhatikan kalau mobilnya manual, maka kaki kiri di mana? Kaki kanan di serius, kaki kiri di kaki kanan kiri kopling kan, oke. Kan gitu ya. Oke, balik sekarang saya tanya. SOP untuk, coba rencana aksi baca, rencana aksi. Udah bisa terbuka belum? Mbak Elka, salah satu aja rencana aksi. Rencana aksi, Pokja 1. Rencana aksi adalah, manajemen perubahan itu indikator keberhasilannya apa? Ini indikator manajemen perubahan, indikator keberhasilan manajemen perubahan. Ayo, Mbak banyak yang WA tadi, Bu Kalapas. Indikator keberhasilannya manajemen perubahan. Ini nggak lulus BPK nih. Saya harusnya udah nggak ngomong lagi. Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4, Pokja 5, Pokja 6, Pokja 1, Pokja 2, mana tata laksana? Mana indikator keberhasilannya? SOP, terus SPBE, publikasi, media keterbukaan informasi publik. Oke, untuk SOP keterbukaan informasi publik, SOP apa aja yang dibuat? Meningkatnya informasi, publikasi, nah Humas, meningkatnya publikasi positif di LPP Bandung. Punya SOP apa aja untuk meningkatkan publikasi? Humas? Daripada yang lain, kan kamu yang hari-hari. Kira-kira SOP apa aja? SOP memposting berita atau memposting konten. SOP-nya gimana? Salah. Tag kontennya. Bikin narasinya, edit videonya, bla 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 bla, kan gitu kan? Disusun SOP-nya. Paham ya? Ada di SOP. Kalau kenapa coba? Alasan gini. Apa dampaknya kalau SOP tidak ditetapkan? Dampaknya kalau SOP tidak dibuat atau tidak ditetapkan. Siap yang belakang apa? Malpraktik kan Bu ya? Malpraktek. Malpraktek administrasi, malpraktek. Oke. Kalau dokter namanya malpraktek. Kalau kita namanya apa? Maladministrasi. Gini. Pertama, SOP itu arahnya 2. Arah ke kita pribadi, arahnya keluar. Ke kita pribadi adalah menjadi pedoman kita dalam bekerja. Oh, kalau kita pedoman kita bekerja, pada saat kita melakukan berarti 1 kita harus ini, 2 harus ini, 3 harus ini. Kan kalau handphone itu ada manual book ya? Ya kan ada manual book kan? Nyalain dulu. Nah, kita punya panduan pedoman kan?
pedoman menyalakan handphone, tadi pedoman menyalakan mobil, mengendarai mobil, nah itu pedomannya. Kalau itu dilanggar, gini, kalau ada kejadian kasus dan lain sebagainya, itulah yang melindungi kita. Orang saya udah ditetapkan, saya udah sesuai SOP kok. Nah, pada saat melanggar, Anda melanggar SOP, kan gitu. Kan selama ini pernah enggak? Pelanggaran SOP. Fraud itu kan salah satunya adalah pelanggaran SOP. SOP mana yang dilanggar? Nah, teman-teman sendiri nggak tahu SOP-nya mana yang dilanggar. Orang karena nggak pernah menetapkan SOP. Padahal di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah banyak tuh SOP-nya tuh. Pelajarin. Pada saat kita tidak melakukan kegiatan sesuai SOP, maka kita akan terkena kasus tuh, kena pelanggaran SOP. Tapi kalau kita sudah ada mengikuti panduan-panduan SOP-nya aman. Saya sudah melakukan SOP. Misalnya teman-teman pengawalan ke rumah sakit. Ya kan? Lalu meninggal mana perawat. Udah dibawa ke rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit meninggal, dituntut. Katanya malpraktek. Enggak, saya sudah sesuai SOP saya bahwa setiap ada yang sakit lakukan periksa KU-nya, kondisi umumnya, lalu ini, saya bawa ke rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit meninggal, salahnya siapa? Ya salahnya dia, kenapa napasnya berhenti? Ya kan, saya sudah ngikutin SOP kok, SOP sudah saya benarin, ternyata sampai di rumah sakit napasnya berhenti. Enggak dituntut tuh. Maka baca SOP-nya setiap saat, pelajari SOP-nya, laksanakan sesuai SOP. Pada saat ada kejadian, sama kayak yang misalnya buka tutup pintu kan ada SOP-nya ya. Kalau kita mengikuti SOP, insya Allah ada kejadian kita terlindungi. Tidak saya sudah melaksanakan SOP kok. Begitu ada kejadian ya, wallahu alam, force major kan gitu kan. Begitu aman kita, insya Allah. Oke, apa saja sih SOP-nya? No, kenapa Ti nggak bisa? Baterainya habiskah? Nah, apa saja sih yang disusun di SOP? Nah ini, SOP itu disusun adalah, nggak usah dicatat, tapi nggak apa-apa kalau mau nyatet supaya ingat. SOP itu, penyusunan SOP itu adalah hasil perbaikan hasil evaluasi. SOP setiap saat dievaluasi ya Neng, ya kan? Di SOP dievaluasi, masih cocok gak nih? Jangan-jangan ternyata layoutnya berubah ruang kunjungannya, maka perlu dievaluasi, perlu diperbaiki lagi SOP-nya. Lalu adalah mana prosedur kerja unggulan? Kalau bisa dari 8 step, 8 langkah bisa dipangkas menjadi 5 langkah, kenapa enggak? Kalau masih bisa kan begitu kan? Makanya ada pelayanan 1 pintu katanya, supaya enggak datang ke sini, udah cukup 1 pintu di sini. Itu, ya prinsipnya adalah kalau 3 kali nanya, kalau ada yang lebih mudah, nggak harus bersulit. Kalau bisa lebih mudah, bikin SMP-nya. Kalau bisa lebih cepat, dan kalau bisa lebih murah, evaluasi SOP. Pertanyaannya 3. Ada yang bisa lebih mudah prosedurnya? Perbaikin. Ada yang bisa lebih cepat lagi enggak? Dari yang sudah ada? Oh belum. Ada yang bisa lebih murah lagi enggak? Gak usah banyak-banyak kertas lah, gak usah perlu banyak-banyak internet lah, gak perlu banyak-banyak. Ada yang lebih murah, gak perlu pakai banyak-banyak, harus pakai ke PC, gak usah pakai laptop, kalau bisa pakai handphone aja, kenapa enggak kan gitu. Ya, pertanyaannya itu dalam rangka menyusun SOP. Pertanyaannya berapa? Ada 3. 3 apa? Apa aja 3? Lebih mudah, lebih cepat. Oke. Dan tetapkan dalam standar layanan kalau ada pelayanan-pelayanan. Selain SOP, tetapkan standar layanan ya Neng Widya, mana Pokja 6? Nah, pelayanan publik, tetapkan.
Pelayanan publik kita apa? Buat standar layanannya. Coba baca ya, nanti Ketua JTI, SOP, standar layanan itu, baca standar layanan pemasyarakatan. Itu ada beberapa tuh standar layanan. Dari mulai nama standar, dasar hukumnya apa, sampai coba tulis PR, cari standar layanan pemasyarakatan, maka standar layanan kita ditetapkan standar layanannya seperti itu, ditandatangani oleh Kalapas. Saya kasih contoh gini. Ingat nggak? Ini nggak apa-apa, saya contohnya di luar aja ya. Ingat nggak kasus fast track-nya Kandim Ngurah Rai? Terus ada pegawai Kandim yang ditangkap oleh kejaksaan karena dianggap membawa orang melewati jalur cepat dan meminta bayaran atau pungli lah. Kamu mau cepat, jalurnya nggak usah antri tuh di tempatnya TPI gitu kan? Tempat TPI mau lebih cepat gitu. Jadi saya antar, tapi bayar ya 250.000 misalnya. Berapa Pak? Yaudah terserah, 250 juga cukup lah. Misalnya. Ketangkep tangan tuh sama kejaksaan. Gitu. Atau gini, ada orang yang mau besuk. Antri kan layanan tuh daftar kan? Daftar layanan besuk. Lalu ada satu orang yang pengen jalur cepat. Saya mau jalur cepat. Udah Bu, Ibu gak usah pakai antrian. Lewat jalur sini aja saya antar. Fast track. Pertanyaan saya, boleh nggak fast track? Boleh. Harus ditetapkan dulu standar layanannya. Saya bilang nggak ada yang salah dengan fast track itu. Yang salah adalah kamu tidak menetapkan standar layanan. Coba lihat kalau di bandara. Ada check-in non bagasi. Ya kan? Yang check-in non bagasi itu nggak panjang banget tuh, orang dia cuma bawa barang. Lebih cepet. Ada tempat check-in yang dengan bagasi, drop bagasi. Ada yang check-innya pakai, salah nggak? Karena mereka sudah menetapkan standar layanan, boleh. Orang jalan aja, kamu mau jalan yang lebih cepat bebas hambatan, bayar. Bayar nggak? Bayar masuk tol. Pungli nggak? Kenapa nggak pungli? Ditetapkan dalam standar layanan. Mau bayar 1 juta juga boleh. Ternyata bikin paspor aja ada yang 350, ada yang 1 juta. Beda. Diskriminasi nggak? Enggak, karena apa? Yang 1 juta fast track 1 hari jadi. Ada standar layanannya, enggak apa-apa. Silahkan teman-teman, ya kan? Gitu. PB 1 hari jadi, bayar ya 5 juta. Boleh enggak? Enggak boleh, orang Ditjen pas penilaiannya 0 rupiah. Kamu bikin 1 juta. Oke, udah paham ya? Sampai di sini satu-satu. Pertama, manajemen kinerja diawali dengan penetapan tujuan. Penetapan tujuan kita ada di mana? Perjanjian kinerja, target kinerja, rencana aksi. Untuk mencapai keberhasilan penetapan tujuan, apa yang harus dilakukan di awal? Critical success factor dan manajemen resiko. Critical success factor itu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tetapkan dulu hal-hal apa yang menjadi critical success factor, lalu bikin pohon kinerjanya. Pohon kinerja itu dasarnya dari dialog pimpinan dan kesepakatan terhadap target kinerja serta perubahan perilaku. Oke, ya. Setelah udah tahu critical success factor, bikin pohon kinerja, lalu ada manajemen resiko, lalu apa yang dilakukan? Susun rencana aksi, gampang kan? Gampang banget ini ya. Jangan lupa semuanya didokumentasikan. Oke, setelah itu, setelah rencana aksi, kita susun SOP-nya. Pertanyaan saya, setelah udah ada rencana aksi, udah ada SOP, apa lagi? Apalagi nih? Pelaksanaan. Pelaksanaan.
sebentar. Pelaksanaan itu siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan siapa? Ini udah rencana aksi, udah disusun SOP-nya, diimplementasikan. Siapa yang melaksanakan? SDM-nya bingung sih, di kita sendiri SDM-nya. Maka tetapkan SDM-nya. Ini kita mau rencana aksi nih. Tadi katanya ada penetapan kinerja, ada rencana aksi. Rencana aksi. Manajemen perubahan rencana aksinya adalah indikator keberhasilannya adalah perubahan mindset dan kultur set. Dia kan. Perubahan mindset rencana aksinya apa? Kan gitu. Tadi kita bicara tentang aksi. Penetapan kinerja. Meningkatnya persentase menurunnya angka gangguan keamanan. Persentase menurunnya angka overstaying. Ya kan? Persentase meningkatnya layanan kesehatan, layanan pendidikan. Oke. Siapa yang mau ngerjain? Kan tadi sudah ada pohon kinerja. Si A, si B, kasih dinadi gitu. Oke. Kita udah punya SDM-nya, yang kita udah tahu nih, udah menetapkan ini yang ngerjain si ini. Makanya tadi rencana aksinya tuh SMART. Siapa PIC-nya, siapa yang akan melakukan, kan gitu kan? Nah SDM-nya yang gimana? SDM-nya kita lihat dulu. Analisa beban kerjanya, formasi kebutuhan dan asesmen, benar? Kira-kira kita analisa beban kerja dengan jumlah penghuni yang hari ini berapa? 431. Maka membutuhkan dokter berapa? Membutuhkan regu penjagaan berapa? Halo, Kaur Kepegawaian? Sudah pernah melakukan analisa beban kerja? Sudah punya dokumen analisa beban kerja? Sudah. Di aplikasi ada. Berapa kebutuhannya sekarang? Untuk regu penjagaan dengan jumlah blok yang sekian, penghuninya 400. Kebutuhan idealnya berapa? Sebut aja berapa kira-kira. Bloknya ada berapa, regunya apa, wasriknya, posnya, berapa kira-kira kebutuhannya? Kira-kira idealnya kita butuh berapa, Bu? Idealnya 10? Idealnya 10? Yakin? Analisa beban kerjanya? Yang jaga di ruang pengamanan, yang jaga di bingkai, yang jaga di dapur. Ini regu saya maksudnya itu di kampus. Iya, regu pengamanan dong. Sebenarnya regu pengamanan itu bukan hanya jaga di blok, di tempat dapur itu ada regu. Petugas dapur itu tidak bukan regu pengamanan. Petugas dapur itu beban kerjanya adalah mengelola masak, tapi yang menjaga di dapur adalah regu penjagaan sebenarnya, regu pengamanan sebenarnya. Tapi kita nggak pernah menghitung itu, soalnya itu masuk. Jadi sebenarnya regu pengamanan kita satu kantor ini berapa? Saya yakin dengan kayak begini ini minimal tuh 20. Satu regu pengamanan. Coba nanti dilihat lagi analisa beban kerjanya. Belum lagi yang di pos, di pintu masuk, ya kan? Di paste, di wasrik, minimal 20. Existingnya berapa sekarang? Berarti ada gap kan? Nah, oke. Analisa beban kerja, formasi kebutuhannya. Kita butuh formasi dokter berapa? Ya kan? Ada gap itu, pasti ada kesenjangan. Saya yakin ada kesenjangan lah yang ideal dengan yang sekarang existing. Oke. Belum lagi di assessment nanti kompetensinya seperti apa? Oke. Ada gap kompetensi, ada gap kebutuhan SDM dengan analisa beban kerja. Ini terbalik ya, harusnya di atas sama di bawah, tapi nggak apa-apa. Kan tadi di assessment ya Ibu ya, ada kompetensi. Kompetensinya ada gap. Yang seharusnya untuk menjadi regu pengamanan, kompetensinya apa? Anggota jaga kompetensinya apa? Pernah mengikuti SMAPTAAN, pelatihan dasar pemasyarakatan, terus bela diri praktis, terus apa lagi? Minimal SMA, terus apa lagi? Apa sayang? Komunikasi efektif, betul loh. Anggota jaga kalau misalnya cuman nggak bisa juga tuh, nggak nurut gitu kan. Ya kan? Sementara anggota jaga itu, regu jaga itu harus bisa komunikasi efektif. Karena yang dihadapin apa? Nggak sebaya, belum tentu sebaya dengan berbagai macam karakter. Dengan berbagai macam umur,
latar belakang pendidikan, daerah, maka dia harus bisa komunikasi efektif. Oke, pinter itu. Apalagi kompetensi. Kira-kira ada gap nggak? Udahlah tadi jumlah, ada gap lagi. Ya kan? Ada gap kompetensi. Apa yang mesti dilakukan? Kalau ada gap jumlah. Mengusulkan, kan kita nggak bisa menambah, kan kita nggak bisa menerima. Mengusulkan. Terus apa lagi? Kira-kira apa yang dilakukan? Kalau kita kekurangan pegawai. Kalau kita kekurangan pegawai di bidang keamanan. Sinergi dengan APH. Yang dilakukan internal dulu kira-kira apa? Nggak punya nih rego pengamanan cuma 5 nih, kurang. Bantuan pengamanan dari regu, adanya piket. Itu cara-cara kreatif yang dilakukan untuk menambah kekuatan pengamanan. Akhirnya mau tidak mau petugas dapur pun mempunyai tugas tambahan sebagai pengamanan. Maka di SKP ada tugas tambahan. Ya kan? Gitu. Lalu kalau gimana? Gimana kalau ada gap kompetensi? Gimana kalau gap kompetensi? In-house training, ikut sertakan dalam diklat ya. Oke. Mana sih? Nah, what to do? Oke, untuk usulan penambah pegawai. Mutasi internal ternyata bisa. Oh, ini kebanyakan nih di registrasi nih, cukup aja kan kalau lapas kan, sini terima tahanan enggak? Enggak nerima, oh ya ada rutan. Kan enggak nerima tahanan, tugasnya cuma nunggu bebas sama remisi. Ya kan? Orangnya kebanyakan nih pindahin ke sini. Ternyata di Bingker perlu banyak orang karena punya pos-pos kerja, ada batik, ada ini. Itu bisa dilakukan, ya? Oke. Nah, pembinaannya bisa diklat, implementasi korpu, MOOC, ya dan lain sebagainya. Kreatif nih di sini. Bedah kasus, sekali-kali bedah kasus, bedah aturan, kumpul-kumpul. Ibu Kalapas udah jagonya nih kalau bikin begini-gini nih, udah dari dulu nih. Nggak pernah bosen-bosen deh pokoknya. Jangan-jangan setiap orang yang lewat ditanya, kamu ngerti nggak SOP? Kamu ngerti nggak? Lagi lewat aja ditanya gitu kan. Mau kemana, mau kemana, mau kemana? Mau pulang? Boleh pulang kalau enggak. Bu jangan ditanya soal JTI doang, tanya soal yang ini, yang lain-lainnya. Ditanya soal regulasi. Tanya soal regulasi Bu. Setiap orang bekerja itu ada dasar hukumnya, benar nggak? Saya tanya, kalau petugas pengamanan, dasarnya, kan tadi ada standar, ada pedoman, ya kan? Dasarnya apa Mbak? Apaan tuh? Standar keamanan dan ketertiban di lapas. Oke, orang registrasi, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya apa coba registrasi? Menahan orang 20, enggak ada penahanan di sini. Bebas, KUHAP. Ya, KUHAP. Oke. Baca tuh Mbak, baca nih Mbak. Tanya-tanya soal regulasi. Yang KUR Kepegawaian sama Kasubag TU kan baru kemarin tuh. Sekali tata cara penjatuhan hukuman disiplin. Dites tuh Mbak. Ya Bu ya dites. Siapa yang kemarin ikut sama saya? Pali? Ditanya. Kepmen IMIPAS nomor M19. Ya ditanya ya Bu ya. Apal enggak tuh jangan sampai salah menjatuhkan hukuman disiplin. Itu termasuknya bedah regulasi, bedah aturan, MOOCC, penguatan dan lain-lain, sharing session. Kalau ada orang yang pulang diklat, orang pulang BIMTEK, orang pulang penguatan, orang pulang sosialisasi, panggil, kumpulin, kasih tahu. Yang kemarin diomongin sama Bu Ses apa? Itu namanya sharing session. Kemarin habis penguatan, Pak Irwil, coba dengerin, kasih tahu sama teman-teman. Itu namanya sharing session. Ya, jadi ilmu yang didapat bukan cuma yang datang. Semua teman-teman sama tahu. Gitu, oke? Ya.
Itu untuk kepegawaian. Next, apalagi Ti? Udahlah tadi, SOP udah disusun. Udah tahu nih SDM yang menyelenggarakannya siapa. Siapa yang kasih tanggung jawab. Kompetensinya seperti apa, kecukupannya seperti apa. Kecukupan dari analisa beban kerjanya, evaluasi SDM-nya. Kan tadi ada SKP-nya, target kinerjanya sama perilaku, dievaluasi. Kalau di kami di inspektorat sudah 3 bulan sekali. Di sini masih mungkin triwulan setiap semester. Ini sebentar lagi nih mau penilaian SKP. Evaluasi SDM-nya. Oke, pertama, pada saat waktu lagi melakukan mutasi internal, bagaimana nih evaluasinya? Kalau udah dipindahin, yang satu staf ini tadinya diregistrasi, pindah ke dapur atau pindah ke binker. Habis dipindahin, udah selesai. Evaluasi, cocokkah dia di situ? Bagaimana caranya mengevaluasi? Mutasi internal, bagaimana caranya mengevaluasi? Udah pernah dilakukan belum evaluasi mutasi internal? Coba lakukan deh. Belum pernah ini, mungkin ini nanti bisa jadi inovasi. Lakukan inovasi. Kira-kira siapa yang bisa menilai kalau ada salah satu JFU dimutasi atau nih ada putaran promosi misalnya, ada yang dari kasubsi jadi kasih atau karena kasubsi diputer nih dari LPKA pindah ke LPP. Ya kan kalau yang di Bandung kan cewek-cewek kan begitu ya. Dari rutan ke LPP, dari LPP ke LPK, balik lagi ke LPP gitu ya. Gitu. Dievaluasi. Gimana caranya mengevaluasi? Sampai sekarang saya juga belum baca tuh aturannya. Tapi kan kita bisa melakukan evaluasi. Kira-kira evaluasi apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang bisa melakukan evaluasi? Siapa yang tahu bagaimana dia kerja sehari-hari? Pesannya. Lalu siapa lagi? Penerima layanan. Siapa lagi? Apa yang di belakang? Siapa lagi yang bisa tahu kerjanya dia gimana? Peer group, bukan buah peer. Teman sebayanya. Ya kan? Maka ada yang namanya penilaian 360 derajat. Penilaian 360 derajat. Kami di inspektorat triwulan kedua ini melakukan itu. Penilaian 360 derajat yang diminta saya seorang SES atau misalnya Bu LK seorang KPLP, maka Bu LK dinilai oleh atasan langsung, bawahannya sesama kasih. Mereka melakukan penilaian kepada Bu LK. Nanti kelihatan tuh Bu LK kerjanya. Itu kalau misalnya itu kan kan objektif ya, bukan objek ya. Terverifikasi, tervalidasi gitu. Bukan hanya penilaian atasannya doang yang menilai. Kalau atasannya yang menilai, ya kalau atasannya lagi baik atau bestie, kasih nilai tinggi. Begitu ibu kalapasnya sebel, kesel, kasih nilai jelek. Padahal dia kerjanya bagus. Padahal yang tahu hari-hari kerja siapa? Temennya, atasannya yang dirasakan oleh sebaya.